Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Bertemu dengan saya kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Ya, hari ini Akidah Akhlak yang kita pelajari adalah buku Paket Ma'arif. Oke, baik, mari kita buka halaman pertama buku Paket Ma'arif, yaitu iman bab 1, iman kepada hari akhir. Ya, kelas 6 harus pinter baca Arab Beku. Ya, kalau tidak bisa itu nanti bisa menjadi syarat kelulusan. Ada tes nanti. Ya, tes membaca Arabiku. 1. Pengertian beriman kepada hari akhir. Pengertian beriman kepada hari akhir adalah meyakini dalam hati adanya hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam ini menuju alam yang kekal. Hari akhir, kita harus yakin, kita harus percaya dalam hati bahwa kelak bumi ini, alam semesta ini akan hancur dan berganti menuju perjalanan ke alam yang abadi kekal, yaitu alam akhirat. Ya, kematian itu bukan dinamakan hari akhir. Ya, hari akhir itu hari kiamat itu perjalanan hari di mana kamu akan kita semua akan melewati fase lanjutan daripada kematian. Mati nanti dibangkitkan lagi di hari kiamat. Ya. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini dan percaya terhadap adanya hari akhir. Ya, percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Pada hari akhir seluruh alam semesta ini dan isinya termasuk manusianya akan binasa, kecuali Allah. Ya, akan binasa semua. Pada trompet pertama, hancur semua alam semesta. Hewan, artis, guru, murid, orang tua, tetangga, Pak RT, Pak RW, semuanya binasa, meninggal. Ya, yang tidak meninggal hanya Allah. Pada tiupan kedua baru nanti akan dihidupkan kembali. Sedangkan kapan terjadinya akhir tidak ada satu makhluk yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan datangnya hari akhir. Maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara beramal ibadah, melakukan amal ibadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni dengan memperbanyak amal kebajikan selama hidup di dunia ini. Karena apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah di hari kiamat. Kamu pantas masuk surga atau kamu pantas masuk neraka. Nanti Allah yang Maha menghakimi. Ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Maka pada hari itu, hari akhir, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dari amal perbuatannya, dia akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang kamu lakukan. Ya, kejadian pada hari akhir itu telah digambarkan oleh Allah pada surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di sini terangkan apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya karena bumi sudah tua, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini jadi begini? Yang keempat, ayat keempat, pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya
Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Ayat ke-6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaannya bermacam-macam. Ya. Faman ya'mal, supaya diperlihatkan pada mereka balasan dari apa yang mereka lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah sedikit pun, niscaya dia akan melihatnya. Barang siapa yang melakukan kejelekan, maka kejahatan, maka dia akan melihatnya juga. Nama-nama lain hari akhir. 1. Yaumul Qiyamah, yaitu hari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya. Yang kedua, Yaumul Ba'ts, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzakh, dari alam kubur. Yang ketiga, Yaumuddin, hari kemudian. Ketika itu tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjadi raja. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya meninggal. Yang maha hidup hanya satu, yaitu Allah. Ya. Yang keempat, Yaumul Jaza, hari pembalasan amal manusia. Ya, di mana manusia ini akan dibalas. Ya, menerima balasan dari apa yang mereka lakukan. Yang kelima, yaitu Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan. Ini timbang, apakah kamu berat ke kanan? Kalau berat ke kanan berarti amalnya baik. Kalau berat ke kiri amalnya jelek. Kalau ke kanan ya surga, kalau ke kiri neraka. Kalau umat muslim insya Allah selama dalam hatinya iman kepada Allah, tidak syirik, maka tetap akan dicuci di neraka dulu, dicuci lalu dimasukkan, setelah dosanya habis baru masuk surga. Yang keenam, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal manusia. Pada hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah mereka lakukan. Ya, mulut gak berkata, gak bisa bohong lagi. Tangan yang melakukan. Ya, tangan kanan melakukan, tangan kiri melakukan juga. Ya, tangan kanan berkata, aku pernah melakukan ini ya Allah. Ya, kaki ini pernah dilangkahkan ke sini ya Allah. Gak bisa berbohong. Hazam, apa yang kamu lakukan kemarin tanggal segini. Ya Allah, aku menendang temanku dengan kaki ini ya Allah. Mulutnya tidak berbicara tapi kaki langsung berbicara. Ya, yang bertujuh, Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia pada hari mahsyar, di padang mahsyar ini. Pada hari itu manusia dikumpulkan di tempat yang luas sekali yang disebut padang mahsyar. Di tempat itu diperlihatkan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan di dunia. Ya, matahari terbit di atas kepala segini. Ini jaraknya sini matahari. Bayangkan seberapa panasnya kadang orang itu berenang di atas keringatnya sendiri. Ya, yang tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali amal baiknya sendiri. Yang punya amal baik kayak punya payung, ada payungnya dia. Ya, semua orang kanan kirimu, tetanggamu, kamu gak akan memperdulikan mereka karena kamu ribut dengan mereka, ribut dengan dirimu sendiri. Kamu akan tiga Pak Samsul, Pak Samsul. Nah, pada hari itu tidak akan, kita semua akan lahir dibangkitkan oleh Allah dari kubur, dari tulang ekor kita, hancur semua kecuali tulang ekor. Dan tulang ekor itu yang akan dibangkitkan oleh Allah, akan tumbuh kamu dari dalam kubur. Ya, tanda-tanda hari akhir. 1, diangkatnya ilmu-ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya para ulama. Sekarang sudah banyak ya para ulama yang wafat. Berarti sudah tak dekat dengan hari kiamat. Yang kedua, umat Islam semakin banyak namun wujudnya seperti buih. Maksudnya jumlahnya umat Islam banyak tetapi keimanan dan pemahaman agamanya sangat kurang. Yang ketiga, wanita menyerupai pria.
Orang laki-laki seperti orang perempuan seperti orang laki-laki, atau orang laki-laki seperti orang perempuan. Yang keempat, jumlah perempuan lebih banyak daripada orang laki-laki, 1:4. Satu orang laki-laki berbanding 4 orang perempuan. Yang kelima, waktu terasa semakin cepat sekali waktu ini. Ya, banyak terjadi kekacauan di mana-mana, pembunuhan, kerusakan semuanya huru-hara di mana-mana di muka bumi ini. Yang ketujuh, hilangnya Al-Quran dari ucapan dan hati manusia, juga dari Al-Quran. Al-Quran tiba-tiba kosong. Ya, pada hari itu berarti sudah dekat sekali dengan kiamat. Nomor 8, terbitnya matahari dari arah barat. Timur, itu timur, itu barat. Tiba-tiba kamu tidak melihat suatu hari, pagi hari, matahari tidak terbit dari arah timur, terbit dari arah barat. Ya, itu berarti sudah dekat dengan hari kiamat. Nomor 9, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini, ya kalau di dalam kelas enak saya terangkan. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk Allah, ya, bukan sebangsa jin, tapi sebangsa manusia. Dan ini akan menghancurkan apa yang ada di depannya, kecuali makhluknya sendiri. Ya, kecuali umatnya sendiri, kaumnya sendiri. Semua akan dihancurkan semua oleh Ya'juj Ma'juj. Yang ke-10, keluarnya Dajjal. Nah, demikian adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Anak-anak, mata pelajaran ini akan saya kasih tugas, yaitu tugas pada buku paket Ma'arif Akidah Akhlak, ya. Nomor halaman 6 sampai halaman 7 saja. 6 sampai 7. Ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.